Pernah nggak sih Anda mikir kalau otak manusia tuh sebenarnya lumayan payah ya kalau disuruh ngitung energi kinetik secara instan? Iya, bener banget. Maksudnya, kita kan seringnya cuma ngandelin insting aja. Nah iya. Kita nyetir ke kantor, masuk ke mode autopilot, terus nganggap jalan raya tuh ya lingkungan yang statis gitu. Pasti bisa ditebak. Tapi hari ini, di sesi hari Jumat 3 April 2026 ini kita mau bedah satu laporan yang bikin kita mikir ulang soal itu. Betul. Dan ini bukan sekedar ulasan berita tragis ya, tapi lebih ke bedah fakta soal gimana rutinitas kita bisa benar-benar bertabrakan sama hukum fisika. Secara harfiah ya ini tabrakannya. Iya, secara harfiah. Masalahnya tuh ada di ilusi kendali yang kita rasain. Pas kita di balik kemudi mobil, kita ngerasa bisa ya bermanuver dan hindari apa aja gitu yang ada di depan mata. Padahal kan apalagi kalau kita berbagi jalan sama kendaraan yang wah ukurannya raksasa ya, hitungannya langsung beda total. Nah, itu dia. Otak kita tuh secara evolusioner emang nggak dirancang buat antisipasi momentum sebesar itu. Dan kegagalan kita membaca situasi itu kelihatan jelas banget dari kejadian di Sulawesi Selatan kemarin sore. Tepatnya Kamis 2 April 2026. Pas saya baca laporannya, jujur aja nggak merinding sih. Ya, detail kejadiannya cukup menyita perhatiannya. Betul. Kejadiannya tuh di Jalan Menikung, namanya Tikungan Kalimesang. Itu di Kelurahan Mario Renu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Di situ ada sebuah mobil pickup berhadapan langsung sama truk kontainer. Truk pengangkut beras Bulog kan? Ya, benar. Dan kalau dipikir-pikir, tikungan tajam tuh ibarat kayak tirai tertutup di jalan raya ya. Kita nggak tahu ada bahaya besar apa di baliknya. Bisa tolong dirinci nggak dampak dari insiden ini? Tentu. Jadi secara objektif ya, laporannya nyebutin ada 3 orang luka-luka dan nahasnya 1 orang meninggal dunia. Korban yang meninggal ini teridentifikasi bernama Ismail. Masih muda ya kalau nggak salah. Iya, pemuda 29 tahun, dia ini sopir mobil pickupnya asalnya dari Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng. Oh, oke. Dan ada kutipan resmi juga dari Kasat Lantas Polres Bulukumba yang diberikan hari ini AKP Nawir. Beliau ngasih deskripsi yang sangat jelas. Gimana tuh pernyataannya? Beliau bilang, korban terjepit antara badan kontainer truk dan setir mobilnya. Ya ampun, terjepit antara badan kontainer dan setir. Itu bikin sadar ya, sasis mobil pickup tuh jadinya cuma kayak lipatan kertas aja pas kena benturan sekeras itu. Persis. Dan mari kita bedah kenapa benturannya bisa sefatal itu dari kacamata fisika. Ini bukan cuma soal seberapa berat truknya pas ditimbang gitu ya. Iya, karena muatannya kan beras. Betul. Beras dalam volume segitu besar bukan massa padat yang diam. Tumpukan karung beras itu punya karakteristik dinamis yang merespons setiap pergerakan. Oh, maksudnya waktu kontainer masuk tikungan tajam, Anda otomatis berhadapan sama gaya sentrifugal gitu. Tepat sekali. Berarti ini tuh mirip kayak, misal kita lari kencang sambil bawa ember besar penuh air, terus tiba-tiba kita belok patah ke kanan. Airnya kan pasti bakal ngehantam sisi kiri ember ya? Analogi yang sangat akurat. Dan momentum air yang geser itu, secara fisik pasti bakal narik tubuh kita ikut terlempar kan? Iya juga ya. Nggak peduli sekuat apa kita nyoba nahan pijakan kaki. Nah, sekarang coba kalikan ember air itu jadi belasan ton beras, plus kecepatan laju truknya. Pas truk itu ambil tikungan Kalimesang, ribuan kilogram massa beras itu terlempar ke satu sisi. Berarti pergeseran titik beratnya tuh masif banget sampai narik truknya secara paksa keluar dari jalurnya ya? Benar. Jadi, pas sopir truk sadar ada pickup dari arah berlawanan, injak pedal rem sekuat tenaga pun udah percuma. Karena sistem pengeremannya nggak mungkin menang ngelawan momentum massa yang terus bergerak maju kan? Tepat. Jarak pengereman buat beban dinamis seberat itu sangat amat panjang. Wow. Jadi, di titik di mana kedua pengemudi ini saling lihat di sudut tikungan itu, tabrakannya secara matematis sebenarnya udah terjadi. Oh wow. Tunggu. Jadi takdir mereka udah terkunci dan nggak bisa dihindari beberapa detik sebelum kendaraannya beneran bersentuhan. Iya, secara fisika memang begitu hukumnya. Gila sih. Ini bener-bener ngubah perspektif kita ya pas di jalan. Maksudnya ini bukan sekedar berita lokal, tapi peringatan nyata. Betul. Ini menuntut kewaspadaan ekstra. Kita tuh setiap hari berbagi aspal dengan, ya, gunung energi kinetik yang bergerak.
Bener banget. Kalau udah sadar sama hitungan matematis fatal yang diproses alam cuma dalam hitungan detik ini, rasanya mode autopilot di otak kita tuh nggak punya tempat sama sekali pas lihat kendaraan berat. Karena titik buta terbesar kita di jalan raya tuh sebenarnya bukan di kaca spion, melainkan ketidakmampuan kita melihat variabel-variabel fisik tadi. Gaya sentrifugal dan momentum itu ya? Iya, momentum yang berlipat ganda karena massa, beban yang ditarik secara horizontal, itu semua hukum alam yang nggak kasat mata, tapi selalu bekerja penuh waktu. Wow. Jadi buat Anda yang mungkin lagi dengerin ini sambil menyetir, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Silahkan. Ketika Anda memutar kemudi melewati tikungan hari ini, seberapa sering sih kita mengabaikan variabel fisik yang mematikan di sekitar kita, seperti momentum dan beban dari sebuah kontainer tadi? Variabel-variabel ekstrim yang sepenuhnya ada di luar kendali kita. Udah la ilaha illallah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini najepit nah. Kekalian nih. Kalau ini mau digeser, ya ini biar alat besar tidak bisa. Ini yang ditarik. Ini yang dikasih keluar dulu, baru ini ditarik. Kalau ini digeser tidak bisa. Besar itu kan ini anu ini. Oh. Ya. Baik. Nggak bisa memang ditarik. Iya, saya. Salah, dia nak salah. Salah. Dari mana itu? Orang satu sih. Ayo, semua ya. Jadi suruh karena kalau main mesin ini harus geser besar hancur nih. Oh, ini paling itu teman saya. Kalau lagi sini. Jangan sampai banyak yang mau lagi beredar. Tidak ini. Kami usahakan. Itu meninggal di tempat itu di kontainer. Masih terjepit. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.